نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak untuk bersama-sama mengisi nutrisi kita, nutrisi hati. Di pagi yang sejuk ini kita mulai hari dengan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita salat subuh bersama, kita sedikit mengaji yang pada pagi ini tema kita adalah keutamaan salat tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan tepat waktu? Tepat waktu adalah salat yang dilakukan pada waktunya. Salat subuh dilakukan pada waktu subuh. Salat zuhur dilakukan pada waktu zuhur. Salat asar dilakukan pada waktu asar. Begitu selanjutnya. Nah, kalau kita lihat, kita baca dari kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, bahwa ternyata di sana ada perbedaan pendapat tentang afdholiyah atau fadilah salat tepat waktu itu. Misalnya salat zuhur. Salat zuhur itu kalau di Indonesia ini nggak ada masalah. Salat zuhur di awal waktu, itu afdholiyahnya. Tapi kita lihat misalnya di Sudan, yang panasnya itu kalau tengah hari itu luar biasa. Di Sudan, terus kalau kita misalnya lihat lagi ke daerah Tunis, Aljazair, itu kalau siang panasnya luar biasa. Maka di sana beda dengan di sini. Afdhaliyah sholat zuhur di sana itu nunggu matahari agak reda sedikit. Karena kalau pas habis azan, pas zuhur, itu panasnya luar biasa. Sehingga misalnya zuhur jam 12 misalnya, itu biasa mereka tunda sholatnya jam 1 atau setengah 2. Nah, di situ afdolnya begitu. Fadilahnya sholat zuhur di sana itu agak ditunda sedikit supaya orang-orang yang berada di rumah itu tidak kesulitan pergi ke masjid. Karena di siang hari luar biasa panas. Di Sudan itu hanya ada 2 musim, panas dan panas sekali. Ini luar biasa. Kalau
kalau panas itu betul-betul, sehingga saking panasnya itu orang-orang di siang hari itu tidak keluar rumah, dan jadinya sepi. Kalau kita lakukan sholat zuhur pada waktunya, begitu masuk waktu kemudian sholat, ini kesulitan. Tapi di Indonesia fadilah sholat zuhur ya di awal waktu, karena gak ada masalah. Nah, sebelumnya dikatakan dalam Al-Majmu' bahwa waktu sholat itu dibagi 3. Yang pertama adalah waktu fadilah, yang kedua adalah waktu ikhtiyar, yang kedua waktu ikhtiyar, yang ketiga waktu jawaz. Ya, di jawaz itu artinya boleh. Ya. Yang pertama itu fadilah. Yang fadilah yang mana? Tadi kalau sholat zuhur di Indonesia, fadilahnya atau yang afdalnya adalah di awal. Kemudian waktu asar. Waktu asar dikatakan di sini wa amal asra fataqdimuha fi awal maqdi afdalu wa bihi qala jumhurul ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwa sholat asar itu fadilahnya, yang waktu fadilah yang utama itu adalah di awal waktu. Wa qala Ats-Tsauri wa Abu Hanifah wa ashabuhu ta'khiruha afdal. Beda pendapat. Menurut Abu Hanifah dan pengikutnya, ta'khiruha afdal. Jadi ta'khiruha itu artinya tidak begitu azan asar kemudian langsung salat, atau masuk waktu asar kemudian azan dan salat, tapi agak ditunggu. Apa dasarnya? Ta'khiruha afdalu ma lam tataghayyar asy-syams. Jadi menundanya itu selama matahari masih tetap terang, belum berbeda, belum berubah. Ya, nanti kalau asar itu kalau sudah mau maghrib, sudah mulai ada syafaq, ada mega merah di barat itu, yang mulai menguning ya, itu berarti sudah mau masuk maghrib. Nah, selama belum berubah sinar matahari itu, maka di situ adalah batas salat asar yang afdal, tapi yang takhir. Kalau yang pendapat pertama ya di awal, tapi yang kedua ini Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya memilih pendapat yang ini. Kenapa? Wahtaju bi qoulillahi ta'ala aqimis sholata tarfain nahar. Lakukanlah sholat asar itu di penghujung hari. Maka di Abu Hanifah memilih di akhir itu berarti ya diakhirkan waktu sholat asar. Wa bi hadits an Ibnu Syaiban radhiyallahu anhu qala qaddamtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kana yu'akhiru al-'asra ma damat asy-syamsu naqiyah. Ibnu Ali bin Syaiban itu pernah datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang waktu asar dan beliau sholat asar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di akhir waktu asar, tapi sebelum matahari berubah ya. Dikatakan madamat di syamsul naqiyah, masih bening, tapi tidak langsung tadi, tidak di waktu awal waktu.
Wa an Abdul Wahid bin Nafi' an Ibn Rafi' bin Khudayj an Abihi radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'khiril 'asr. Rasulullah memerintahkan untuk menunda waktu asar. Wali annaha idza akharat ittasa waktu nafilah. Kenapa? Karena sholat asar itu hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Nah, diakhirkan maksudnya adalah untuk memberi kesempatan orang-orang untuk sholat qobliyah, yang datangnya ke akhir masih sempat sholat qobliyah. Karena setelah itu tidak ada, setelah asar itu tidak ada ba'diyah. Hafidhu ala shalawat. Jadi itulah menurut pendapat ulama, ada waktu asar ada dua pendapat, yaitu awal dan diakhirkan. Yang selanjutnya maghrib. Wa ammal maghribu fata'jiluha fi awal waqtiha afdalu bil ijma'. Kalau maghrib itu enggak ada beda pendapat. Semua ulama sepakat kalau maghrib itu di awal waktu. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya sangat sempit. Bahkan di sini juga dikatakan bahwa waktu maghrib itu kita tidak boleh mengakhirkan, menunda-nunda, dan kita hanya boleh misalnya jarak antara azan sampai sholat itu berapa menit. Itu kira-kiranya adalah bagaimana seorang itu dia siap-siap wudu, habis azan wudu, kemudian siap-siap pakai baju, kemudian sholat. Itu. Jadi tidak boleh menunda-nunda. Kalau maghrib waktunya sempit, hanya sebentar. Untuk maghrib ini ulama sepakat bahwa maghrib hanya ada waktu satu. Jadi tidak ada waktu fadilah, kemudian ikhtiar, kemudian jawaz. Ya. Semuanya fadilah di awal. Tidak ada ya di akhir. Wa ammal isya'u fa zakara al-musannif wal ashabu fil qawlain. Ahaduhuma wa huwa nasruhu fil imla wal qadim anna taqdimaha afdalu kabairiha. Nah, isya ini, salat isya ada dua pendapat. Pertama, diawalkan atau fadilahnya atau afdaliyahnya di awal. Tapi ada juga yang mengatakan afdalnya itu adalah diakhirkan. Karena kita sholat itu kan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana engkau melihat Rasulullah sholat. Nah, kita ini nggak pernah ketemu Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah sholat. Tapi bagaimana kita mengikuti orang-orang yang belajar? Pertama dulu para sahabat belajar dari Rasulullah, kemudian tabi'in belajar dengan sahabat, tabi'in belajar dengan sahabat dari tabi'in, kemudian as-salafus saleh belajar dari tabi'in, dan begitu ulama-ulama para kiai mengajarkan kepada kita dengan sanad. Nah, insya Allah apa yang kita lakukan sholat-sholat kita ini adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu belajar sholat dari malaikat Jibril. Pada suatu hari malaikat Jibril datang membersami Rasulullah selama sehari semalam, mulai dari sholat zuhur.
sholat zuhur. Jibril datang, ya Muhammad, qum. Wahai Muhammad, bangun, ayo kita sholat. Pada hari pertama itu semua sholat 5 waktu itu dilakukan di awal waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Besoknya Jibril datang lagi mengajarkan bagaimana sholat pada Rasulullah, tapi ini di akhir waktu. Ternyata sholat zuhur itu hari kedua dengan Jibril itu di ketika bayangan benda hampir 2 kali lipat, itu artinya hampir masuk ke asar. Kemudian sholat asar itu juga tadi diakhirkan, tapi matahari masih terang, kecuali maghrib sama. Nah, isya, pelajaran yang hari kedua sholat isya itu yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW itu di sepertiga, di akhir sepertiga malam. Akhir sepertiga malam itu kira-kira jam 11-12. Karena itu ada pendapat yang kedua bahwa sholat isya itu takhiruha afdal, diakhirkan. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum ayu akhiru al-isya'a ila thuluthil lail au nisfihi. Sehingga sekiranya tidak memberatkan kepada umatku, maka ini kata sabda Nabi ya, sekiranya tidak akan memberatkan umatku, sesungguhnya akan aku perintahkan agar sholat isya itu diakhirkan. Tetapi kalau misalnya kita sholat isya di jam 12 atau jam 11, mungkin kita udah pada tidur ya, pada ngantuk, nanti malah nggak bangun, nggak sholat gitu ya. Nah, Nabi itu juga melakukan ketika dengan para sahabat, dari sholat maghrib di masjid nungguin sholat isya, Nabi dari rumah nggak keluar dari rumahnya, sehingga para sahabat itu ada yang sudah pada tidur tuh di masjid. Nah, ketika kira-kira sudah akhir sulusul lail, akhir sepertiga malam yang pertama, itu Nabi keluar ngajak sholat isya. Nah, karena itu ada pendapat kedua bahwa afdaliyahnya sholat isya itu di akhir. Tapi ini penuh resiko. Resikonya apa? Kita ketiduran, gak bangun. Tapi ada memang yang lebih khusyuk kalau udah tengah malam, sholat isya'nya itu diakhirkan. Karena itu ini dilakukan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar ternyata beda. Sayyidina Abu Bakar itu orangnya sangat disiplin, sehingga sholat isya itu di awal waktu. Tapi Umar lebih senang sholat isya itu nanti jam 11, jam 12. Karena memang beda kepribadian dua sahabat Nabi yang termulia ini, berbeda. Umar pemberani dan fisiknya kuat, mungkin nggak ngantuk lah nunggu sampai jam 12. Nah, karena itu afdaliyahnya menurut ulama itu untuk sholat isya itu ada dua, yaitu awal waktu dan akhir waktu. Ini kita jelaskan begini supaya ada perbendaharaan
ilmu kita, beda pendapat ulama, sehingga kita tidak mudah untuk berselisih dengan kawan kita, dengan saudara kita, dengan siapapun. Ketika ada orang yang misalnya sholat isya'nya diakhirkan jam 11, jam 12, itu ternyata ada dalilnya, ada tuntunannya, bukan dia malas. Ya mungkin ada juga yang malas ya, mungkin ada juga, tapi ada tuntunannya, bukan kemudian dia pasti dia malas kan. Karena itu ya silakan saja kan. Begitu juga waktu subuh, ada waktu subuh itu ada yang cepat-cepat. Subuh juga sebenarnya tidak terlalu lama ya waktunya. Tapi kalau kita melihat misalnya di kebiasaan di Arab, menurut saya mereka agak subuh itu tidak buru-buru. Jadi waktu dari azan sampai menunggu dilaksanakannya sholat subuh itu lumayan lama, sehingga memang juga memberi kesempatan pada jamaah yang mungkin datangnya agak akhir bisa sholat qobliyah subuh, karena tidak ada ba'diyah subuh, ya hampir sama dengan asar, tidak ada ba'diyah asar, sehingga qobliyah subuh ini sangat penting. Apalagi hadisnya mengatakan bahwa sholat qobliyah subuh itu pahalanya sama dengan bumi dan langit dan seisinya. Jadi sangat utama qobliyah subuh ini. Kalau bisa jangan ditinggalkan, sangat utamanya. Sehingga para ulama juga ada yang mengatakan bahwa saking pentingnya qobliyah subuh, seandainya kita sudah biasa qobliyah subuh satu saat di satu hari, ternyata kita nggak sempat, itu boleh diqadha, boleh kita lakukan setelah subuh kita sholat mengqadha, karena saking pentingnya qobliyah subuh. Nah itu Bapak Ibu sekalian tentang fadilah kita melaksanakan sholat. Tetapi secara umum bahwa melakukan sholat di awal waktu itu lebih baik. Dia punya keistimewaan, karena umur kita ini kan tidak tahu kita. Kalau kita nunda-nunda sholat, misalnya sholat isya yang sudah masuk waktu, kita rencananya sholat isya nanti jam 12, lau qadarallah terjadi sesuatu pada diri kita, habis isya, sudah masuk waktu isya, berarti kita sudah kewajiban untuk melaksanakan isya, tapi belum melaksanakan, sudah terjadi sesuatu pada kita sehingga kita tidak bisa melaksanakan sholat isya, berarti kita ngutang sholat wajib. Ini tidak baiknya di situ. Jadi kita menghilangkan kesempatan. Karena itu ya demi kita bisa melaksanakan dengan baik ya, dan antisipasi, kita tidak mengharapkan satu hal yang tidak baik ya kejadian, tapi antisipasi kita lakukan di awal. Semua salat itu di awal. Walaupun tadi kalau ketika kita mengakhirkan, kita punya dalil, kita punya alasan, dan alasannya dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian
kajian renungan fajar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk membekali ilmu tentang apa ibadah-ibadah kita, karena mencari ilmu atau memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah wajib itu hukumnya wajib. Karena itu jangan sampai kita melakukan ibadah kita tidak tahu ilmunya. Dan bagi orang yang tahu ilmunya, ini sebenarnya agama ini mudah. Yang dikatakan Islam itu mudah ya kalau kita tahu ilmunya. Kalau ilmu kita sempit, itu susah. Kita bahkan gemar menyalahkan orang lain, padahal bukan karena orang lain salah, tapi karena kita sendiri yang ilmunya kurang. Lihatnya, si fulan salah, karena parameter kita, perspektif kita adalah dari apa yang kita ketahui. Ternyata ilmu ini sangat luas. Apalagi kalau kita baca kitab-kitab ulama-ulama kita zaman dahulu sudah membiasakan berbeda pendapat. Tapi beda pendapatnya bukan asal beda pendapat, tapi ada dalilnya, ada sumbernya yang kuat. Biasanya hadis-hadis Nabi, dan ternyata hadis-hadis Nabi itu banyak. Suatu saat mengatakan begini, suatu saat mengatakan begini, atau suatu saat melakukan begini, suatu saat melakukan begini. Dan semua apa yang Nabi lakukan itu ada hikmahnya untuk kemudian bisa kita ambil sebagai sumber hukum. Itulah yang dikatakan ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat umat itu rahmah selama dia masih dalam koridor sumber hukum yang jelas. Jadi bukan pendapat kemudian dari pendapat dia sendiri, atau bahkan tidak tahu apa hadisnya, apa Qur'annya, kemudian menafsirkan sendiri, kemudian menyatakan beda pendapat, bukan itu. Kalau yang demikian ini, naudzubillah, kita bisa menuju kepada kesesatan. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an wa huwa al-taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.